Nah, jadi kita lihat ya. Nah, di sini nomor satu, diagram PT. P itu adalah tekanan, T itu suhu ya, temperatur. Suatu saat adalah seperti pada gambar di samping ini. Berdasarkan diagram PT itu dapat dinyatakan bahwa jika tekanan diperbesar, maka apa yang terjadi? Oke, jadi untuk selesaiin soal kayak gini, jadi pertama Safik itu harus gambar ya. Jadi Safik perlu menggambar. Jadi gambarnya gimana tuh? Gini. Jadi Safik gambar aja. Oke. Jadi ini adalah P dalam Pascal, atau P aja gitu. Kemudian ini adalah T ya. Nah, kemudian dia kayak gini. Ya, oke. Eh, ya, kira-kira kayak gini ya. Kira kayak gini. Jadi P yang dimaksud itu apa? P itu maksudnya padat. Padat. Kemudian ini adalah cair dan ini adalah yang gas. Nah, kemudian cara selesaiin soal kayak gini gimana? Jadi, oke. Jadi namanya, jadi kita buat dulu garisnya ya. Jadi misalnya ini adalah satu satu ATM ya. Ini adalah satu. Ini ATM aja. ATM ini dalam derajat Celcius. Nah, jadi Safik buat suatu garis ya. Jadi suatu garis di sini terus putus ya. Ini garis satu ATM ya. Oke, saya kira ini adalah fase. Jadi ini kan adalah perbatasan antara padat dan cair ya. Berarti titik yang ini kita sebut dengan titik lele ya. Gitu. Jadi kita turunkan ya garis ya ke bawah. Maka ini kita sebut dengan titik lele ya atau titik beku. Kita sebut saja ini sebagai T TB ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kurang panjang. Ya, berikutnya, oh iya, ini kurang apa? Ini kurang naik juga, nggak sesuai kondisi. Harus harus sesuai kondisinya. Kan dia naik ke sini. E, biar yang ini. Nah, kayak gini ya. Jadi yang ini adalah fase cair. Nah, ini fase gas. Jadi yang tadi Kak Ari bilang satu ATM berarti sini. Jadi ini adalah perbatasan nih. Nah, kita sebut ini sebagai titik beku ya. Dan yang di sini adalah titik didih. Titik didihnya di sini. Nah, ini titik didih. Nah, gitu ya. Jadi, jadi ingat ya. Ingat bahwa, jadi ingatnya tuh bahwa pada satu ATM ya,
um, titik air membeku ya, membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ini ya. Nah, berarti kalau misalkan tekanannya itu diubah, begitu, tekanan pada air itu diubah, artinya bisa dinaikkan atau dikurangi, nah, maka titik didih dan titik beku ini akan berubah. Nah, di soal itu kan dia bilang bagaimana kalau tekanannya dirubah. Jadi kita buat kondisi misalnya tekanannya itu naik menjadi katakanlah misalnya 1,2 ya. 1,2 apa namanya? Di sini. Misalkan sekarang tekanannya di sini. 1,2 atm ya. Nah, berarti kan titiknya berarti kita tandai dengan warna lain, warna biru. Berarti kan dia di sini. Nah, berarti sekarang dia turun ke ini, saya kecilin tuh. Ya, berarti dia turun ke sini. Ya, dia turun ke sini ya. Maka ini saya sebut dengan TB aksen dan titik didihnya ke arah sini ya. Nah, jadi sekarang dia di sini. Nah, ini saya sebut dengan di sini saya sebut dengan TD aksen. Jadi kalau Safik lihat, ketika tekanannya naik jadi 1,2, titik bekunya tuh menjadi turun ya ke kiri, sementara titik didihnya naik. Ya. Berarti kesimpulannya bahwa ketika tekanan dinaikkan, maka titik beku turun dan titik didih naik. Artinya apa dong? Artinya itu bahwa air tuh misalkan saat yang kita maksud itu air. Nah, kalau misalkan kita naikkan tekanan pada air, berarti air itu akan makin lama membeku, karena dia akan membeku di bawah suhu 0, dan dia juga akan makin lama mendidih, karena dia mendidih di atas suhu 100. Itu ya maksudnya, Safik. Berarti jawaban yang benar adalah titik lebur turun dan titik uapnya naik ya, begitu. Jadi jawabannya C. Cara berpikirnya begitu. Nah, nanti coba Safik buat lagi garis. Bagaimana kalau misalkan tekanannya turun di sini? Berarti kan tinggal Safik tarik lagi garis. Oh, berarti dia di sini. Berarti titik bekunya naik. Terus tarik lagi garis. Oh, ternyata titik didihnya turun. Berarti kalau tekanannya saya turunkan, maka titik didihnya akan turun. Ya naik, sorry. Saya ke arah gambar aja. Misalkan, itu kalau misalkan tadi kita gambarkan kalau misalnya dia ini ya, dia dia naik ya tekanannya. Bagaimana Kak kalau sekarang tekanannya kita turunkan? Oh bisa juga soalnya seperti itu ya. Nah, misalnya sekarang tekanannya kita turunkan. Jadi saya pakai garis lain lagi misalnya warna hijau. Misalnya sekarang tekanannya turun jadi 0,8 misalnya di sini. 0,8 atm ya. Berarti yang dia kayak di sini ya. Sini dan dia ada di sini. Nah, Safik bisa lihat sekarang ya. Safik bisa lihat bahwa eh, garis kayaknya harus kasih sesuai dengan warna. Misalnya ini adalah TB, ini TB ya. Ini adalah TD, kemudian ini adalah TB aksen, TD aksen, dan ini adalah TB aksen juga, ini juga TB aksen. Nah, Safi bisa lihat di sini. Ketika Kak Ari turunkan tekanannya
turunkan dari 1 ATM menjadi 0,8, maka titik bekunya tuh dia naik ya dari di sini ya, sekarang di depannya ya di sini. Titik bekunya naik, sementara titik didihnya turun. Artinya bahwa kalau kita turunkan tekanan, saat itu akan makin cepat membeku ya, dan juga semakin cepat mendidih. Jadi ketika tekanan naik, maka tidak titik beku turun dan titik didih naik. Artinya bahwa saat tersebut makin lama membeku, dan makin lama mendidih ya. Nah, gini. Sebaliknya ya, ketika tekanan diturunkan ya, maka titik beku naik dan titik didih turun ya. Artinya bahwa saat tersebut makin cepat membeku dan mendidih. Nah, gini ya maksudnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Aman, Kak. Oke, kita berarti next ya. Next ke soal berikutnya, nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Kita lihat nomor 2. Nomor 2. Nomor 4. Ya, nomor 3, nomor 4, nomor 8. Ya, nomor 2 ya. Ya, ya. Nah, kita lihat soal nomor 2. Nah, kalau nomor 2, ini berkaitan dengan yang namanya perpindahan kalor ya. Seperti yang Kari udah jelasin ya kemarin. Oke, jadi di sini kita punya dua buah batang terbuat dari bahan yang sejenis dengan konstanta konduktivitas Kp sama dengan kaki. Mempunyai ukuran pada gambar di sampingnya. Bila beda suhu kedua ujung P dan Q sama, berarti perbandingan jumlah kalor konduksi persatuan waktu P dan Q berapa? Oke, kita lihat. Nah, pertama kita lihat tuh nomor 2 diketahui bahwa apa namanya kan Kp sama dengan kaki, tulis Kp sama dengan kaki. Kemudian berikutnya adalah beda suhu kedua ujung juga sama, berarti kita tulis delta T dari P sama dengan delta T dari Q. Berikutnya kita lihat bagaimana dengan luas penampang. Oh, ternyata untuk yang P luas penampangnya 2A, yang Q luas penampangnya adalah A saja. Nanti kita tulis apa namanya kan luas penampang dari P sama dengan 2A, luas penampang dari Q sama dengan A, ya kan? Berarti kita dapat simpulkan bahwa dari sini kita tahu bahwa luas penampang P berarti 2 kali luas penampang. Oke. Nah, kemudian kita lihat panjang. Bagaimana dengan panjang? Kita hitung. Kan panjang satu ini kan L, ya kan? Nah, di sini ada berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4L. Berarti panjang dari apa namanya? Yang P ya, LP adalah 4L. Sementara yang Q kalau kita lihat di sini ini berapa? 1, 2, 3, ya kan? Berarti panjang yang Q ya, LQ sama dengan 3L, ya kan? Berarti hubungan keduanya apa? Hubungan keduanya kita bisa lihat bahwa
eh, LP ya sama dengan eh, 4/3 kali LQ. Oke. Nah, kita sudah dapat hubungan semuanya. Terus kita tinggal buat rumusan. Rumusannya apa nih kalau konduksi? Berarti QP per, sorry, berarti per QP per T ya sama dengan apa? Dengan KP kali AP ya, aki lagi. AP kali delta T dari P dibagi dengan LP, ya kan? Kemudian Q dari Q ya per D sama dengan apa? K dari Q, A dari Q, delta T ya dari Q ya bagi dengan L dari Q. Nah, di sini kan tugas kita adalah membandingkan. Ingat, di sini pertanyaannya adalah perbandingan jumlah kalor konduksi persatuan waktu pada Q dan Q. Berarti kita mau bandingkan ini dengan ini. Oke. Berarti kita tulis saja di sini. Maka kita tulis di sini Q dari P dibagi T per Q dari Q dibagi T sama dengan apa? Sama dengan kita tulis berarti K dari P, A dari P, delta T dari P per L dari P per K dari Q, A dari Q, delta T dari Q dibagi dengan apa? L dari Q ya. Oke. Nah, kita lihat faktor-faktor yang sama. Faktor-faktor yang sama ya adalah misalnya yang ini ya, KP dan kaki sama. Terus delta TP dengan delta TQ sama ya. Oke. Berarti kita akan punya apa? Kita akan punya, kita copy dulu ini ya, salin. Oke. Kita lanjutkan di sini ya. Ya, berarti kita punya sama dengan apa? Sama dengannya adalah di sini ya, karena AP di atas, LP di bawah. Kemudian per aki di bawah, aki di atas, LQ di bawah ya. K ya, itu sama saja kayak gini. Sama saja gini. Jadi AP per LP dibagi dengan aki per LQ. Berarti sama dengan AP per LP kali LQ per aki ya. Kita balik. Berarti nanti kita punya AP per AP kali LQ per AQ kali LP. Kayak gini ya, Safik. Kemudian sekarang Safik tinggal mengubah ya. Jadi Safik ubah AP ganti dengan 2 AQ. Oke. Maka kita sama dengan di sini ya. Maka 2 AQ ya kali LQ. LQ-nya apa? LQ-nya tinggal tetap aja ya. Karena kan kita menyatakan di sini LP dalam LQ. Berarti LQ-nya tetap dikali dengan LQ. AQ-nya juga tetap. Nah, sementara LP-nya yang Safi ganti dengan yang ini. Ya, Safi ganti dengan itu. Ya. Maka Safi punya di sini kali dengan ini kali dengan 4/3 LQ. Oke ya. Maka kita coret faktor yang sama. Aki dengan Aki, LQ dengan LQ ya. Maka sisanya adalah ya, sama dengan, nah di sini kita buat lagi kayak tadi, berarti ini 2/1 dibagi dengan 4/3. Maka sama dengan 2/1 kali 3/4 ya. Kayak gini ya. Oke, kita punya di sini apa? Sama dengan 6/4 ya. Yaitu, maka hasil akhirnya adalah 3/2. Jadi, kita tuliskan, jadi hasilnya adalah QP per T banding Q dari Q per T itu sama dengan 3/2. Kayak gini ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, ya paham nggak? Nggak ada. Ya, Ya berarti paham Kak. kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3. Ya. Oke, nomor 3. 3.
Nomor 3. Oh ya, nomor 3 ya kita lihat. Ya, nomor 3. Ini berkaitan dengan usaha energi ya. Sebuah lemari digeser dari A ke B. Oke. Jadi dari A kita geser ke B. Yang ini ya berarti. Dari A ke B. Berarti yang ini. Nah, jika gaya gesek lemari dengan lantai 15 Newton, beda energi yang terbuang untuk menggeser lemari dari A ke B melalui C dibandingkan dengan menggesernya dari A langsung ke B adalah berapa? Titik, titik, titik. Oh, ya. Jika gaya gesek lemari dengan lantai 15, maka beda energi yang terbuang untuk menggeser lemari dari A ke B melalui C dibandingkan dengan menggesernya dari A langsung ke B berapa? Oke, kita lihat ya. Nah, jadi kita soal seperti ini berarti apa? Nah, pertama kita lihat, diketahui. Diketahui. Di sini kan ada gaya gesek ya. Gaya geseknya adalah 15 Newton. Maksudnya kalau kita pakai lintasan ini ke sini, jadi A ke C ada gaya gesek 15 Newton, C ke B juga ada gaya gesek 15 Newton. Kalau A ke B juga ada gaya gesek 15 Newton gitu ya. Nah, sekarang kita mau menghitung kalau saya geser pakai lintasan ACB dan saya geser pakai lintasan AB ya. Bagaimana dengan beda energinya? Gitu. Beda. Oke. Ya. Oke, ya kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. Di sini panjang AB bisa kita hitung pakai Pitagoras ya. Kan di sini berarti panjang ini juga 4 meter ya. Jadi kita pakai Pitagoras, maka panjang AB ya. Nah, panjang AB sama dengan apa? Akar dari akar kuadrat dari apa? 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Maka sama dengan akar dari 25. Maka AB adalah sama dengan 5 meter. Ya, oke. Ya. Nah, kita lihat ya. Kita sudah dapat jarak AB ya. Nah, kalau kita lihat, kalau pertama gitu ya, misalkan eh, lintasan lintasan ACB ACB ya. Kalau ACB berarti jarak jarak atau S-nya sama dengan eh, di sini kan 3 meter kan. Berarti 3 meter ya. 3 meter tambah 4. Hasilnya 7 meter. Kemudian kalau langsung lintasan A ke B langsung jarak atau S-nya adalah 5 ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Eh, selisih jaraknya adalah selisih jarak. Oke. Berarti di sini kan begini. Ketika kita mendorong ada pengaruh gaya gesekan. Jadi gaya gesekan itu membuat makin banyak energi yang kita keluarkan gitu kan. Nah, jadi yang mana yang energi paling banyak dikeluarkan. Jadi kita bisa lihat pasti yang lintasannya makin panjang gitu ya. Maka kalau lintasannya makin panjang, makin luas ya, makin panjang atau makin luas area gaya gesek bekerja ya. Sementara kalau AB langsung itu kan hanya 5. Kalau kita pakai ACB itu adalah 7 ya. Kita lihat berapa besar selisih energinya gitu ya. Nah, berarti kita lihat dari sini kita dapat selisih jaraknya ya adalah
sama dengan 7 kurang 5 sama dengan ini kurang 5 sama dengan 2 meter. Nah, terus maka energi yang terbuang ya, akibat gesekan ya, adalah W sama dengan gaya gesek dikali dengan delta S-nya ya. Jadi ini selisih energi, selisih jarak. Ini tadi Karel sebetulnya adalah delta S. Delta S sama dengan 7 kurang 5 2 meter. Maka sama dengan F-nya, F gaya geseknya ya. Jadi F-nya adalah 15 meter, maka 15 kali 2 ya. Hasilnya 30 joule ya. Jadi energi yang terbuang adalah 30 joule ya. Oke, nah kira-kira nomor 3 seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Halo? Iya, aman nggak aman? Oh ya Oke, bang, oke. bang. Hari lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Hmm. Nomor 4. Nomor 4. Oke. Nomor 4. Oke, yang ini. Ya, kita lihat. Nomor 4. Gerakan orang yang kaget karena tiba-tiba mendengar dentuman yang keras merupakan gerak refleks. Karena orang mendengar bunyi dengan titik-titik yang besar. Nah, kalau bunyi yang kuat tuh itu bergantung pada apa ya? Mempengaruhi apa? Jadi apa namanya? Kuat lemah bunyi ya. Intensitas. Ya. Jadi kuat lemah bunyi, kuat atau lemahnya bunyi dipengaruhi oleh yang namanya apa? Oleh pertama amplitudo dulu ya. Amplitudo. Amplitudo. Gelombang. Kemudian amplitudo ini ya, amplitudo gelombang. Jadi amplitudo gelombang bunyi mempengaruhi besarnya intensitas, mempengaruhi intensitas gelombang bunyi. Nah, jadi hubungannya tuh intensitas gelombang bunyi ya, dia berhubungan melalui I sebanding dengan A kuadrat. A itu amplitudo ya. A sama dengan amplitudo. Nah, sementara kalau frekuensi panjang gelombang mempengaruhi apa? Itu mempengaruhi energi ya. Jadi kalau frekuensi ya, frekuensi atau F ya, dan panjang gelombang, ya, panjang gelombang, panjang gelombang simbolnya jangan lupa lambda ya. Itu mempengaruhi energi. Kalau perioda mempengaruhi apa? Kalau perioda tuh dia atau T besar dia mempengaruhi cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 5. Ya, kita lanjut nomor 5. Pak, kita lanjut 5. Kita lanjut nomor 5. Ya, ini ya. Oke.
Ya, nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Ya, nomor 5. Nah, untuk memindahkan benda bermassa 10 kilogram sejauh 5 meter diperlukan usaha 100 joule. Jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan, ya, maka gaya F yang diperlukan menjadi berapa? Nomor ya diketahui. Hmm. Untuk memindahkan sebuah benda bermassa 10 kilogram sejauh 5 meter perlu usaha W 100 joule ya. Gaya bekerja searah dengan perpindahan. Oh, ini mudah sekali ya. Oke, ya. Kita ingat ini kan ditanya F-nya ya. Apa? W sama dengan F kali S ya. Maka kalau F berarti W per S berarti ya sama dengan W-nya adalah 100 dibagi dengan 5 ya. Hasilnya adalah 20 Newton. Oke, berarti B. Ada pertanyaan di sini? Aman, Kak. Nah, ini masih yang mudah-mudah ya. Iya, masih muda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya berarti. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Coba kita lihat 11, 2, 9, 8, 10, 7, 8, 6 ini ya. Ya. Nah, ini agak mulai ya. Nah, sebuah balok yang masanya 200 gram ditahan di ujung atas bidang miring licin yang sudut elevasinya 30 derajat. Oke, kita gambarkan kondisi. Jadi, kita punya kondisi seperti ini. Nah, ditahan di atas bidang miring ya, 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat. Ada suatu balok di sini. Nah, kira-kira begini. Dasar bidang miring bertemu dengan bidang datar kasar. Oke, balok dilepaskan sehingga menuruni bidang miring licin, bergerak di bidang datar kasar dan berhenti. Jika panjang lintasan bidang miring 50 cm, percepatan gravitasi 10 kuat, maka usaha yang dilakukan gaya gesek antara balok dan bidang datar kasar berapa? Oh, ini mudah ya. Kita lihat. Jadi kondisinya gini. Jadi kan nah, nanti setelah ini kan ada apa tadi dia bilang? Ada lintasan kan. Baik. Nah, begini. Jadi misalnya ya, kan kayak gini. Jadi dia kan dari sini kan licin nih. Sini licin nih. Nah, di sini masih licin ya. Di sini licin. Tapi yang di sini nggak licin tapi kasar ya. Oke. Nah, sekarang kita asumsikan gini. Asumsikan bahwa kita buat dulu titik-titiknya ya. Misalnya di sini ada titik A gitu ya. Ya, kita asumsikan di sini titik A. Terus di sini ada titik B dan di sini titik C. Nah, oke. Nah, berarti lintasan lintasan AB ya sama dengan licin ya dan lintasan ABC sama dengan kasar. Itu dulu. Kemudian kita juga mengatakan di sini bahwa uh, benda benda kan ini ya, balok, balok, balok. Jadi misalnya bahwa balok berhenti di titik ya, balok berhenti di C gitu. Balok misalkan berhenti di C, oke? Ya, di A kan diam kan, berarti kita tulis di sini bahwa kecepatan di A itu nol. Nah, tapi di sini kan ada ketinggian kan, ada ketinggian, ada HA.
Nah, sekarang HA apakah di soal diketahui? Oh, di soal nggak dikasih tahu. Tapi panjang lintasan bidang miring dikasih tahu, yaitu yang ini. Ada ya, panjang lintasan bidang miring. Sorry. Nah, panjang lintasan bidang miring dikasih tahu yang ini ya, 50 cm. Berarti dikasih tahu bahwa AB sama dengan 50 cm. Nah, kita bisa dapat ketinggian ini. Kita pakai rumus sinus ya. Gitu ya. Nah, misalkan ABC, jadi kita bilang saja di sini titik D. Jadi ada definisi sinus gini ya. Dari sinus 30 derajat itu sama dengan sinus 30 derajat itu adalah panjang AD yang adalah HA ini dibagi dengan panjang bidang miring AB. Nah, maka kita mau cari AD sama dengan AB dikali dengan sinus 30. Maka AB adalah 50, sin 30 itu adalah 1/2. Sini adalah 25 cm. Berarti HA adalah 25 cm. Sama dengan 0,25 meter ya. Oke, kita sudah tahu. Nah, karena di sini licin, maka lintasan ini bisa berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi kita tulis ya, apa energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Jangan lupa, energi mekanik itu adalah total energi kinetik tambah energi potensial atau setengah mv kuadrat tambah mg A ya. Nah, karena di titik A PA-nya 0 berarti kita hanya punya mg AA dan di titik B karena di sini ketinggiannya 0 maka kita hanya punya apa? Setengah mv B kuadrat. Oke. Nah, M-nya sama nih. M-nya sama ya. Kita bisa hilangin ya M di sini dan M di sini. Maka kita mau nyari apa nih Kak? Kita mau nyari VB-nya ya. Maka VB sama dengan akar dari apa? 2GAA. Masukkan angka. Maka kita masukkan 2 kali 10 kali 0,25. Ini ya. B. Maka Ya, Pak. kita punya sama dengan akar dari apa? Kita punya akar dari 20 kali 0,25 berapa? 20 bagi 4 ya. Akar 5 berapa? 5. Kita tulis aja, nggak apa-apa. Akar 5 meter per sekon, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita udah dapat kan kecepatan di B. Nah, terus kita kan tahu nih, Safi, bahwa di C itu kan dia akan berhenti. Di sini kan dia bilang nih. Nah, di sini kan dia bilang bergerak di bidang datar kasar dan akhirnya berhenti. Berhentinya di C nih. Berarti kita juga tulis di sini bahwa kecepatan di C juga 0 ya. Nah, lintasan BC pakai kita bisa pakai GLBB di lintasan BC itu ya. Kita bisa pakai GLBB formulasi. GLBB apa tuh yang kita pakai? Kita bisa pakai rumus ini ya. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2AS. Terus kita nyari apa Kak? Kita nyari A-nya. Oke ya. Oke. Di sini apakah panjang lintasannya udah dikasih tahu belum? Coba kita lihat. Bidang datar kasar apakah dikasih tahu panjangnya? Hmm, itu bidang kasar ya. Dan akhirnya berhenti. Panjang bidang miring ada. Oke, ternyata kita nggak dikasih tahu nih panjang bidang datarnya. Sorry, kita nggak dikasih tahu. Eh, ya, kita nggak dikasih tahu panjang bidang datar. Jadi kita hanya punya informasi itu. Apakah kita bisa selesai nih soalnya? Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita pakai formulasi ini, kalau kita pakai formulasi ini, berarti kita kita tuh nggak tahu A dan juga kita nggak tahu S nih sekarang ya. Oke, jadi kita lihat PT-nya, PT-nya itu adalah sama dengan VC dan V0 sama dengan V di B ya. V di B kita udah dapat. Kita coba ya, kita coba. Kita juga bisa pakai rumusan ini. S sama dengan V0T plus setengah setengah AT kuadrat. Bisa nggak nih pakai ini? Bisa nggak? Nah, kayaknya nggak bisa juga nih. Kenapa? Karena T-nya T sama A sekarang nggak kasih tahu. Kalau kita pakai ini gimana? PT sama dengan P0
plus A kali T. Bisa nggak Kak pakai ini? Menarik di sini. Oke. Hmm. Oke ya, sabar. Kita cek ya. Nah, kita coba satu-satu. Misalkan kalau kita masukkan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, ya berarti kita punya 0 sama dengan 5 plus 2AS. Kalau kita pakai yang PT V0, maka 0 sama dengan akar 5 tambah A kali T. Berarti A kali T-nya sama dengan min akar 5. Nah, kalau kita pakai S sama dengan penaltinya akar 5T plus setengah uh, setengah kali min akar 5 kali T. Hmm, bisa nggak kita pakai ini? Oh ya, ini makin makin pusing ya, sabar. Sebenarnya ada solusi. Walau bebasnya ini. Menurun bidang miring ini jika bergerak di bidang datar kasar dan akhirnya berhenti. Jika panjang lintasan bidang miring itu ya, usaha yang dilakukan gaya gesek ya. Berarti oke, oke. Kita bisa, berarti kita harus pakai formulasi yang lain. Di formulasinya, oke, berarti kita nggak pakai ini. Menurut Kak Ari kayaknya kita nggak bisa pakai ide seperti ini ya, karena kita nggak dikasih tahu ini, kita nggak dikasih tahu panjang lintas, berarti kita harus berpikir dengan cara yang lain. Nggak bisa kayak gini. Kayak gini. Kita nggak bisa pakai kayak gini. Terus kita pakai cara apa tuh? Oke, kita sudah dapat nih kan kecepatan di sini. Nah, kemudian ya di sini kan sebentar balok akan bergerak ke sini kan dan berhenti di sini. Ya, berarti di sini apa namanya? Kita punya yang namanya teorema usaha energi ya, bahwa usaha energi kinetik ya. Jadi baik, usaha energi kinetik ya. Jadi kita punya usaha teorema energi kinetik bilang bahwa usaha sama dengan perubahan dari energi kinetik. Nah, usaha ini dilakukan oleh gaya gesek. Berarti kita tulis usaha oleh gaya gesek ya sama dengan minus dari sorry minus lagi sama dengan EK di C kurang EK di B. EK di C adalah 0 dan EK di B adalah apa? Sama dengan setengah M dikali PB kuadrat ya. Maka sama dengan min setengah kali M-nya berapa ini? M-nya 200 gram ya. Oke. Masanya sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kilogram. Maka apa namanya? 0,2 ya kali 5. Maka kita punya 0,5 minusnya 0,5 joule ya. Jadi pertanyaannya apa nih? Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Jadi usahanya negatif ya. Usahanya negatif. Nah, kenapa di sini usaha negatif? Usaha negatif. Nah, jadi usaha negatif di sini ya, usaha negatif itu artinya bahwa uh,
gaya gaya yang bekerja berlawanan ya arah dengan perpindahan ya perpindahan perpindahan. Ya. Jadi maksudnya bahwa benda berpindah dari B ke C, tapi Hmm. arah gayanya itu ke arah B, gitu ya. Jadi arah gaya gesek melawan ke kanan, tapi bendanya bergerak ke kiri. Maksudnya kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini. Kira-kira kayak gini ya. Oke, Kak nggak kepikiran kayak gini. Nah, sebenarnya kita bisa pakai cara yang tadi Kak Ari tulis, ya. Tapi syaratnya ya ini panjang lintasan ini harus dikasih tahu. Tapi kan panjang lintasannya nggak dikasih tahu di sini ya, yang ini C. Jadi kita nggak bisa pakai itu, kita pakai aja teorema usaha energi. Oke ya, Iya kak. ada ada pertanyaan di sini? Aman sih kak. Oke, sabar ya Kak Ari. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut ya. Soal berikut. Berarti sekarang nomor 7 ya. Iya kak. Ya, oke yang nomor 7. Seorang penerbang ya bisa mengalami kehilangan penglihatan, bahkan kehilangan kesadaran jika mengalami gaya G yang besarnya beberapa kali berat badannya. Hal ini tak akan terjadi jika ia nah, jadi mengalami gaya G. Jadi kalau benda tuh mengalami gaya ini namanya gaya G yang dimaksud ini gaya inersia ya. Hmm. Gaya G ini adalah gaya inersia. Nah, gaya inersia itu muncul ketika kita berada dalam sistem yang dipercepat. Contohnya gini, misalkan Syafiq naik motor. Kalau tiba-tiba motornya jalan, Syafiq terdorong ke belakang. Nah, yang Iya. mendorong Syafiq ke belakang itu adalah gaya inersia ini. Begitupun ketika Syafiq naik mobil, Syafiq ngerem, mobilnya ngerem tiba-tiba, Syafiq juga terlempar ke depan. Nah, Iya. yang mendorong Syafiq ke depan itu adalah juga gaya inersia. Energi ya. Jadi gaya inersia tuh, jadi gaya inersia muncul dalam sistem yang mengalami percepatan ya. Nah, ini ya. Oke ya. Jadi kalau misalkan Syafiq apa namanya yang kondisi yang tadi Kak Arif bilang Syafiq bisa masuk. Sekarang terbang menukik vertikal dipercepat ke atas. Kalau misalkan dia bergerak menukik vertikal ke atas, maka dia akan merasakan tekanan ke bawah. Tekanan ke bawah. Jadi ya apa namanya itu? Ya A tidak mungkin. A sudah salah ya. Yang B, terbang menukik vertikal dipercepat ke bawah. Nah, ini juga sama nih. Kalau dia menukik ke bawah, maka dia juga akan mendapatkan tekanan ke atas. Terus di sini manuver bergerak melingkar. Nah, ini juga sama. Manuver bergerak melingkar pun juga akan mendapatkan tekanan ya. Contohnya misalkan kayak Safik naik mobil ya, mobilnya belok ke kiri, Safik akan terlempar ke kanan.
Kenapa bisa terlempar? Nah, itu juga sama. Itu gaya inersia yang mendorong. Jadi yang benar di sini adalah D. Supaya tidak merasakan itu ya, ya harus sistemnya tuh harus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kalau sistemnya bergerak dengan kecepatan konstan, berarti tidak akan ada gaya inersia. Bergerak dengan kecepatan konstan. Berikutnya nomor 8 ya. Nomor 8 kita lihat. Nomor 2, 3, 8, yang ini ya. Ya, nomor 8. Oke, nomor 8 ya. Oke. Nah, sebuah benda bergerak sesuai dengan grafik di samping jarak tempuh benda selama 4 detik terakhir. Nah, 4 detik terakhir berarti yang mana? Berarti kan ini detik ke 0 ya. Detik ke 0, detik ke 1, detik kedua, detik ketiga, ini detik keempat. Berarti 4 detik terakhir yang mana? Yang ini ya. Yang ini, 4 detik terakhir. Kalau disertanya 4 detik pertama berarti yang ini, 4 detik terakhir berarti yang ini. Ke arah sini. Nah, ini. Sekarang kita lihat, ini titik ini berapa ya? Titik ini. Nah, di sini kan dari gambar ini kita tahu bahwa kita tahu bahwa kecepatan awalnya adalah 20, ya kan? Nah, kemudian kecepatan pada saat T sama dengan 4 ya, 4 sekon itu adalah 10 meter per sekon. Nah, di sini kita perlu mencari yang namanya perlambatannya. Di sini kan dia mengalami perlambatan. Ini ada perlambatan, ya kan? Nah, artinya A-nya bertanda minus ya di sini. A-nya bertanda minus. Kita cari nih, kita cari coba. Nah, kita cari pakai rumus ini. A sama dengan V2 kurang V1 per V2. Di mana di sini kita pakai saja V2-nya adalah yang 4. Sorry, V2-nya yang ini ya. Berarti 10 kurang awalnya 20 dibagi V2-nya 4 kurang 0. Maka hasilnya adalah min 10 per min 10 ya dibagi 4. Hasilnya berapa? Min 2,5 ya meter per sekon kuadrat. Nah, kita ingin cari nih pada saat T berapa di sini kecepatannya 0. Gampang ya, kita pakai rumus ini. T sama dengan P0 plus A kali T. Nah, di situ kan PT-nya kan 0 sama dengan P0-nya 20 min 2,5 T. Maka T sama dengan 20 dibagi 20. Nah, maka hasilnya berapa? 20 bagi 0,5. 20 bagi 0,5. 200 bagi 25, 8 ya. Berarti di sini 8 cm. Ya. Nah, berarti di sini adalah oke. Jadi 4 detik terakhir yang kita tinggal itu luas itu. Jadi sekarang sapi harus itu luas ini. Jadi tinggal itu aja nih. Luas ini berapa? Nah, kita hitung pakai rumus apa? 2/3, ya kan? Mana di sini kita tahu bahwa panjang alasnya berapa? 4, kakinya 10 ya. Ya kan? Iya, 10. Ya. Sama dengan luas daerah di arsil. Sama dengan setengah kali alas kamu kali. Dengan
setengah kali alasnya berapa? Alasnya 4, tingginya 10. 4 kali 10. Maka hasilnya adalah berapa? 20. Oke, tip, tip ya. Oke. Nah, caranya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 9. Kita lihat nomor 18. Ya, nomor 9. Nah, nomor 9. Nah, kalau nomor 9, kalau kita ketemu sistem seperti ini, pertanyaannya adalah percepatan sistem. Nah, kalau soalnya seperti ini, jadi nanti sistemnya itu akan bergerak kayak gini. Pertama sistemnya bergerak ke sini ya. Kemudian sistemnya bergerak ke bawah ya. Ya, ini percepatannya. Oke. Nah, di sini ya rumusnya itu gini. A sama dengan M2 kali G per 1 tambah M. Sama dengan M1-nya, M2-nya adalah 3 kali 10 per 3. Satunya 5 tambah 3 ya. Maka hasilnya adalah 30 per 8. 30 per 8 berapa? Sederhanakan pakai 2 ya. Berarti 15 per 4 ya. 15 bagi 4 berapa? Berarti 3, 4. 3 kali 4, 12. 12 tambah 3 ya. Maka hasilnya 3,75 ya. Meter per sekon kuadrat. Berarti ya. Oke. Sekarang nomor 10. 10 ya. Nomor 10. Ya, ini ya. 10. Ya, nomor 10. Ya, nomor 10. Sebuah gerinda melakukan 240 rotasi per menit. Pada gerinda tersebut terletak sebuah partikel yang berjarak 5 dari poros. Besar frekuensi dan percepatan sentripetal. Jadi diketahui bahwa dia sudah punya frekuensi sebenarnya. Frekuensinya adalah 240 RPM. Nah, di sini Syafiq perlu konversi ke satuan RPS. Nah, RPM itu maksudnya rotasi per menit ya. Oh, sudah ada ya. Oke, maka Syafiq harus konversi ke RPS. Berarti rotasi per sekon ya. Oke. Oke. Jadi nah, RPS ini sama dengan satuan Hertz ya. Jadi, konversinya gimana, Kak? Tinggal bagi 60 doang. Jadi tinggal 240 dibagi 60. Sama dengan 4 ya. 4 Hertz. Jadi ini frekuensinya udah dapat. Sekarang tinggal kita ngitung apa? Kita ngitung lagi percepatan sentripetal. Nah, di sini kan dikasih tahu R-nya berapa? R-nya 50 cm. Berarti 0,5 ya meter. Nah, kita hitung percepatan sentripetal ya, gunakan rumus V kuadrat sekian ya. Tapi kita perlu, oh ya kita pakai rumus ini aja, omega. Omeganya adalah 2πf ya. Sama dengan 2π dikali 4, hasilnya 8π radian per sekon. Radian per sekon. Nah, kita cari percepatan sentripetal pakai rumus ini. Omega kuadrat kali R. Sama dengan 8π kuadratkan dikali dengan 0,5. Hasilnya adalah 64 ya.
di kuadrat dikali 0,5. 64 bagi 2 adalah 32 di kuadrat. Satuannya meter per sekon kuadrat. Ini ya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Ada pertanyaan di sini? Aman nggak? Aman nggak? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. 11. Kita lihat. Nah, yang ini ya. Nomor 11. Ya, nomor 11 kita lihat. Grafik di samping memperlihatkan hubungan kecepatan waktu tempuh untuk kedua mobil M dan N. Jika kedua mobil bergerak dari tempat yang sama, ya dengan menempuh lintasan yang sama, maka dapat dinyatakan bahwa. Nah, kita pertama lihat nih grafiknya ya kan. Nah, grafiknya itu kan seperti ini. Ini kecepatan, ini waktu. Jadi ini V ya. Oke. Kalau Safik perhatikan ya, di sini mobil M dia mulai bergerak pada saat T sama dengan 0. Ya kan? Jadi, dan mobil N ya dia bergerak pada T sama dengan 2. Berarti bahwa mobil M bergerak lebih bergerak apa namanya 2 sekon. Misalkan ini dalam sekon ya. Sekon dalam meter. Jadi 2 sekon 2 sekon lebih. Nah, jadi mobil M bergerak 2 sekon lebih dahulu dari mobil N. Mobil N 2 sekon kemudian. Oke. Nah, kemudian di sini kan kalau kita lihat pada T sama dengan kita nggak tahu berapa di sini, kan? Kecepatan mobil M dan N sama. Ya, kita nggak tahu nih kecepatan di sini berapa. Tapi di sini dia sudah sama ya kan. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Yang kita bisa lihat pertama itu adalah dari kemiringan. Ya. Jadi kalau misalnya Safik menemukan grafik seperti ini ya, kan ini adalah apa? Ini adalah P ya, dan ini adalah T ya. Nah, kemudian Safik ketemu grafik seperti itu, misalkan saya pakai 2 grafik, ada satu begini, terus ada satu yang warna merah misalnya. Nah, Karim mau bilang di sini bahwa kemiringan kurva itu menunjukkan percepatan. Nah, jadi kalau Safik perhatikan di sini ada 2 percepatan, ada sini dan sini. Nah, misalnya yang ini kita sebut A1, nah yang ini kita sebut A2, ya kan? A2 ya. Nah, mana yang lebih besar, A1 atau A2? Nah, jadi kalau dia semakin mendekati yang sumbu Y, artinya semakin dia miring, ya, berarti percepatan semakin besar. Jadi kalau kita lihat di sini, hubungannya adalah bahwa A1 lebih besar dari A2. Gitu ya. A1 lebih besar dari A2. Sekarang Safik bisa lihat di sini. Mobil M dan N, mana yang lebih miring? Mobil M, mana yang lebih miring? Yang kurva M atau yang kurva N? Yang lebih miring yang mana, Safik? Yang M atau yang N? Yang mana? Mana yang lebih miring? Yang M atau yang N? M. Yang N ya. Yang N kan yang lebih miring. Coba Safik perhatikan. Maksudnya Kak Ari yang lebih miring itu adalah yang lebih mendekati sumbu Y. Jadi kalau Kak Ari bilang mana yang lebih miring, berarti mana garis yang mendekati ini. Ya jelas kalau kita lihat kan yang ini kan dia lebih miring kan dibandingkan yang ini.
Ya, yang N lebih miring ya. Nah, karena yang N lebih miring ya, berarti ya kita punya misalkan ini percepatan AN, ini percepatan AM. Berarti kita punya hubungan AN lebih besar dari AM, ya kan? Ya kan? Ya enggak? Ya. Nah, jadi kita lihat di sini di titik sini kan kecepatan sama nih. Kecepatan sama dengan 2, ya kan? Nah, jika kedua mobil bergerak dari tempat yang sama dengan menempuh lintasan yang sama, maka dapat dinyatakan bahwa nah, apakah di sini dapat dinyatakan bahwa A, mobil N selalu di depan mobil M. A, mobil N menyusul mobil M pada detik 6. Oke. Nah, masalahnya itu adalah kita nggak tahu nih, kita nggak tahu di sini kecepatannya berapa ya. Kita nggak tahu di sini T-nya berapa. Oke. Nah, kemudian karena itu yang bisa kita pilih itu bagian C dan D. Apakah mobil N selalu di depan mobil M atau bagaimana? Nah, di sini kan keduanya bergerak dari tempat yang sama. Tapi mobil M bergerak lebih dahulu. Mobil M bergerak 2 sekon kemudian. Ya kan? Oke. Nah, dia bergerak 2 sekon kemudian. Oke. Nah, kalau di sini kita lihat AN lebih besar dari AM. Nah, apakah mobil M menurut Syafiq kalau misalkan kan di sini M bergerak lebih dahuluan, tapi percepatan dari N itu lebih besar dari percepatan N. Percepatan N lebih besar percepatan M, ya kan? Nah, kemudian ya, Ya. tapi di titik sini ya, di titik sini itu eh, apa namanya? Di titik sini kan mereka dua sudah mulai bergerak dengan kecepatan yang sama. Artinya setelah di bagian sini, mereka dua bergerak dengan kecepatan 2. Nah, apakah menurut Syafiq di sini N sudah sama dengan N posisinya? Belum ya. Jadi di sini Belum. M, di titik sini nih M belum menyusul M. Jadi di Ya. titik sini, di titik sini ya, di titik sini tuh si M masih berada di belakang di belakang M. Ya. Berarti kalau misalkan setelah titik ini keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama, berarti tidak mungkin si N bisa menyusul si M. Artinya M akan selalu ada di depan mobil N. Ya. Gitu ya. Oke. Okay? Ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi meskipun percepatan N lebih tinggi, ya dia nggak bisa ini. Dia nggak bisa nyusul tuh, karena memang ya di titik sini belum bisa menyusul. Ya, ya belum bisa. Oh bisa Kang? Ya, misalkan kita asumsikan. Sekarang coba misalkan kita asumsikan. Kita asumsikan bahwa di sini 5 misalkan. Misalkan di situ 5. Berarti jarak yang ditempuh M di titik merah itu berapa? Berarti kita anggap aja bahwa di sini ini adalah ini P di sini ya, P. Nah, maka di titik P, kita hitung jarak yang ditempuh M. Apakah bisa? Oh iya, kecepatan belum dikasih tahu. Oh iya, oh udah. Itu kan Dua. kecepatannya 2 ya, 2 Ya, saja. dua. S yang ditempuh M berarti kan PM kali dengan T. T. Maka sama dengan Dua. Dua kali lima. hmm, enggak.
Ini kan dia, mereka kan apa kan? Mereka kan ini salah ya, salah, 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 salah. Di titik P itu kan, di sini kan GLBB nih. Ini kan GLBB, jangan lupa. Ini GLBB ya. GLBB berarti kita harus pakai rumus, ya pakai rumus GLBB ya kan. Nah, persoalan muncul karena kita nggak dikasih tahu. Kita harus cari percepatannya dulu ya. Oke, percepatan. Coba. Percepatan M. Berarti kan P2-nya kurang P1 per P2 min P1. Kan gini kan rumusnya. Nah, kita pakai rumus ini ya. Nah, kita pakai rumus. Nah, P2-nya apa? P2-nya. P2-nya adalah yang dua itu. P1-nya 0, T2-nya 5, T1-nya 0. Nah, kayak gini ya. Nah, oke. Maka kita dapatkan 2 per 5, 0,4 meter per sekon. Nah, percepatan dari N sama dengan T2 min V1 per T2 min T1 ya. Oke. Nah, sama dengan P2-nya berapa? P2-nya adalah yang 2. Oke. Nah, P1-nya P1-nya 0. Jadi P1-nya 0 ya. P1-nya masih di sini 0 ya. T2-nya 5. T1-nya 2 ya. Kan dia startnya dari 2 sini. T1 untuk N yang ini, T2 untuk N yang 5 ini. Maka kita punya 2 per 3 meter per sekon. Nah, 2 per 3 itu kan berapa? 0,67 ya. Nah, meter per sekon, oh ya kuadrat. Kita lihat. Nah, ini kan percepatannya, ya kan? Jarak yang ditempuh. S dari P berapa? Oh, sorry, S dari M, S dari M. S dari M kita hitung pakai rumus luas segitiga ya. Yang ini, segitiga yang ini. Coba kita hitung. Berarti alasnya 5, tingginya 2. Berarti setengah kali 2 kali 5 ya. Maka hasilnya adalah 5 meter. S dari N dengan setengah kali panjang alasnya yang ini ya. Ini alasnya, ini tingginya. Alasnya berarti 3, tingginya 2. Oke. Berarti kita punya alasnya 3, tingginya 2 ya. Maka kita punya 3 meter. Nah, kamu bisa lihat. Berarti di titik P itu S dari M lebih besar dari S dari M. Nah, bagaimana mungkin M bisa mendahului M? Gak akan bisa. Maksudnya bagaimana mungkin M bisa menyusul N? Bagaimana mungkin N bisa menyusul M? Karena setelah ini kan mereka berdua dengan kecepatan yang sama. Jadi M di depan, N di belakang. Dia jalan kayak gitu. Ya kan? Jadi kan tidak mungkin. Makanya Kak Ari tadi sebelum Kak Ari itu pun Kak Ari sudah yakin bahwa M akan selalu ada di depan N. Oke, sampai sini paham nggak? Paham nggak? Atau ada yang bingung? Paham. Ya, makanya jawabannya yang D ya. Sekarang kita ke nomor 12. Ya, waduh. Ya, kita ke nomor 12 ya. Nomor 12.
Nomor 12. Ini ya. Nomor 12. Ya, ya kita lihat di sini. Nomor 12, sebuah benda diikat dengan tali kemudian disimpangkan dan dilepaskan sehingga benda berayun sampai akhirnya berhenti. Ayunan benda itu dari awal sampai akhirnya berhenti memenuhi hukum apa? Nah, dia memenuhi hukum kekekalan momentum tidak ya. Kekekalan momentum tidak ada hubungan, energi kinetik juga tidak karena energinya tidak kekal. Nah, kenapa bisa berhenti? Karena ada gaya apa namanya? Ada namanya gaya gesek ya di bagian talinya sehingga membuat ayunannya itu makin lama makin berkurang simpangannya. Nah, di sini ya, dia berhenti itu memenuhi hukum yang D ya. Nah, yang D. Begitu ya. Nah, kenapa bisa memenuhi hukum satu? Hukum satu Newton bilang apa, Kak? Hukum satu Newton itu bilang bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, benda yang diam tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Ya kan? Tetapi kalau bendanya awalnya sedang bergerak, kalau kita kasih gaya, berarti ya benda itu punya kemungkinan dua, bisa makin cepat atau makin pelan sampai berhenti. Kalau dia makin cepat, berarti gaya yang kita berikan itu searah dengan arah pergerakan benda itu. Tapi kalau kita memberikan gaya berlawanan arah dengan arah gerak, maka kita sebut gaya yang kita berikan itu adalah gaya yang menghambat, yang akan menghasilkan perlambatan dan membuat benda itu berhenti ya. Kayak gitu. Itu makanya hubungan dengan hukum satu. Nah, kalau dengan hukum dua, ya jelas, karena tadi ada gaya penghambat. Gaya penghambat itu akan menghasilkan perlambatan yang akan membuat benda kecepatannya itu makin pelan dan hingga berhenti. Nah, kalau hukum 3 Newton nggak ada hubungan. Apa? Karena hukum 3 Newton itu berbicara tentang hukum aksi reaksi ya. Jadi nggak ada hubungan. Kan? Nggak ada hubungan tuh ya. Jadi D ya. Oke, lanjut nomor 13. Nomor 13. Nomor 13. Ini ya. Nah, ini kemarin udah dibahas ya ini. Kemarin Kak Ari udah ajar Safik ini belum? Yang tentang fluida. Fluida udah ya? Udah. Halo? Udah lah, udah. Oh, belum ya? Mungkin belum di Safik. Kayaknya di Safik. Soal ini udah dikerjain belum ya? Belum kayaknya. Coba ya. Kak Ari lihat contohnya Safik. Kak Ari udah pernah ajarin Safik. Oh, kayaknya belum ya. Kayaknya belum. Ya, belum. Soal yang tadi belum Kak Ari ajarin. Soal ini belum Kak Ari ajarin. Ya. Oh iya. Ya, soalnya seperti ini. Seorang anak bermasa 22 kg berada di atas selembar bahan styrofoam setebal 5 cm yang seluruhnya tepat tenggelam dalam air. Oke. Pertanyaannya adalah luas permukaan styrofoamnya berapa? Jadi ini sangat mudah ya. Nah, tapi sangat mudahnya gimana tuh, Kak? Ya, jadi kayak gini ya. Jadi kan di hukum apa namanya Archimedes ya, hukum Archimedes itu uh, nah, jadi misalnya kita punya, nah ini wadah yang berisi air ya. Nah, kemudian ada sebuah styrofoam kayak gini.
kayak gini ya kan. Kemudian dia ada tebal nih. Nah, dia tepat ada di sini, tepat ada di bawah sini, tepat tenggelam ya kan. Nah, tebalnya berapa nih yang ini? Tebalnya adalah yang ini adalah 5 cm. Oke. Terus ada orang di atas styrofoam ini, manusia kan, manusia yang menekan kan, bermasa, ada manusia di sini. Ada manusia yang menekan di sini kan, menginjak. Nah, berarti di sini berlaku apa? Berlaku yang pertama ada jelas gaya apung ke bawah. Gaya apung lagi sorry. Berlaku yang pertama massa styrofoam kali G, kemudian juga ada massa dari orang ini ya, massa orang kali G. Kemudian yang ke atas ada gaya apung ya, F apung. Nah di sini berlaku apa? Berlaku bahwa F apung sama dengan massa orang kali G tambah massa styrofoam kali G. Oke. Nah, F apung itu rumusnya adalah rho cair, rho air ya kan, kali G kali volume dari styrofoam, karena si styrofoam semua masuk dalam air, sama dengan massa orang kali G tambah massa styrofoam ganti dengan massa jenis styrofoam kali volume styrofoam. Nah, nanti volume styrofoam itu ganti dengan luas permukaan styrofoam kali tebalnya, tebal styrofoam tebalnya. Nah, jadi di sini kan volume ya, volume ganti dengan A S kali TS kali G. Nah, kayak gini ya. Nah, kita lihat semuanya ada G ya. Kita bisa coret G ini. Oke. Maka kita hitung sekarang. Rho air adalah 1000 ya, kali volume styrofoam. Volume styrofoam. Oh iya, sorry. Ari lupa ya. Yang ini juga sama nih. Atau gini aja, sabar ya. Ini jangan dulu ini ya. Ini kita pakai dulu volume styrofoam kali G, terus kita coret ya. Nah, kemudian yang ini rho A kita ganti dengan AS kali TS ya, sama dengan massa orang tambah massa jenis styrofoam ya, dikali dengan AS kali TS ya. Nah, sekarang kita ganti angka. Rho air adalah 1000 ya, dikali AS-nya adalah belum tahu, TS-nya 5 cm, kita ganti ke 5 cm berarti 0,05 ya. Sama dengan massa orang 22 kg tambah 120 ya, dikali dengan 0,05 kali AS. Nah, kayak gini ya, Safik. Nah, di sini Safik bisa lakukan apa? Bisa lakukan kayak gini. Safik pindahkan yang bagian ini ke sebelah kiri sini. Maka Safik punya apa? Berarti Safik bisa buat kayak gini. Berarti 0,05 kali AS ya. Buka kurung 1000 kurang 120 sama dengan 22. Oke. Nah, berarti kan kemudian di sini kan 0,05 AS ya. Ya kan? Kali dengan 1000 kurang 120 kan 880 sama dengan 22. Ya kan? Nah, 880 kali 0,05 berapa? Berarti 880 bagi 20 ya. Ya kan 0,05 kan sama dengan 1/20. Berarti 880 bagi 20 berapa? Berapa Safi? 880 bagi 20. Berarti 88 bagi 2 ya. Hasilnya 44 ya. Oke. 44 AS sama dengan 22. AS sama dengan 22 dibagi 44 ya. Maka hasilnya adalah 0,5. Jadi jawabannya ada ya. Yang A. Nah, kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan?
Aman Kak. Jadi kayak gini, mainannya kayak gini. Sekarang kita ke nomor 14. Nomor 14. Jadi nomor 12 sudah ada. 14. Ya, nomor 14. Jika luas selaput gendang telinga sebesar 1 cm kuadrat, massa jenis air laut itu G itu, maka gaya yang diterima selaput gendang telinga dari laut apabila orang itu menyelam 6 meter. Oh, ini mudah ya. Ini mudah. Jadi di sini kan diketahui bahwa massa jenis dari air laut ya kan sama dengan 1025 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per sekuan kuadrat, hanya kedalaman 6 meter ya. Kemudian luas penampang gendang telinga 1 cm kuadrat atau sama dengan 10 pangkat min 4 ya, meter kuadrat. Nah, di sini Syafiq pertama harus cari dulu tekanan hidrostatis pada gendang telinga itu, yaitu rho air ya kali G kali H sama dengan 1025 kali 10 kali 6. Coba hitung hasilnya berapa? 1025 kali 60. 1025 kali 60. Hasilnya 61.500 ya. Satuannya jangan lupa Pascal. Terus Syafiq ingat rumus ini ya. P sama dengan apa? F dibagi A. Nah, kita kan mau cari F sama dengan pH yang kita baru hitung kali A. pH-nya adalah 61.500 ya kali 10 pangkat min 4. Artinya kita bagi dengan 10.000. Tinggal kita geser koma 4 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 6,15 satuannya Newton. Ya. Jadi A jauh. Kayak gitu. Nah, soal terakhir nomor 15. Soal terakhir ya. Nomor 15. Kayak ini ya. Kita lihat. Ya, nomor 15 ya. Kita lihat. 15. Sebuah bola kecil digantungkan pada ujung tali ya, yang panjangnya 40 cm. Pada keadaan seimbang, posisi bola 80 cm di atas lantai. Bola lalu diayunkan dengan simpangan awal kecil sehingga posisi awalnya dari lantai adalah 80,5. Pada waktu 0,6 pi detik, bola terlepas dari tali. Oke. Oke. Setelah terlepas, bola sampai di lantai dalam waktu berapa? Oke, ini cukup cukup menantang, tapi ini biasa aja juga, belum terlalu sulit ya. Oke ya. Ya. Ya, jadi ini kondisinya kayak gini sama. Jadi jadi sebuah bola digantungkan pada ujung tali ya, yang panjangnya 40 cm. Pada keadaan seimbang, posisi bola 80 cm di atas lantai. Bola diayunkan simpangan awal kecil sehingga posisi awalnya 80,5. Oke ya. Jadi kayak gini, analoginya kayak gini. Jadi misalnya Kak Ari, analogi, ilustrasinya. Jadi posisi seimbang itu yang pada saat ini. Ini posisi seimbang. Oke, silakan di sini. Nah, dia bilang kan pada saat seimbang posisi bola 80 cm di atas lantai. Berarti kira-kira misalnya lantainya di sini. Nah, ini adalah 80 cm.
80 sih. Nah, sekarang dia diberi simpangan kecil, misalnya nah, di sini ketinggian bolanya menjadi nah, di sini ketinggiannya menjadi nah, di sini ketinggiannya menjadi 80,5. Nah, di sini dia menjadi 1,5 cm. Oke. Nah, kemudian kan nanti dia dilepas dari sini, berayun ke sini dan terlepas, ya kan? Ya. Ya. Di sini kan dia bilang pada waktu 0,6 detik bola terlepas dari tali. Ya. Setelah terlepas, bola sampai di lantai dalam waktu berapa detik? Oke, ya. Oke, ya. Situ ada panjang tali ya. Panjang tali L sama dengan 40 cm. 0,4 meter ya. Berarti di sini kita bisa mencari periode ya. Periode dari apa namanya? Periodenya dulu. Oke. Jadi periodenya T sama dengan 2pi akar dari L per G ya. Jadi kita pakai rumus ini 2pi akar dari 0,4 per 10 ya. Hasilnya adalah 4/100 ya. Maka 2pi akar dari 4/100 maka hasilnya adalah 2/10. Hasilnya adalah 0,4 pi ya. Satuannya sekon. Oke. Ya. Kemudian di sini apa? Ya, jadi di sini ini mainannya ke arah ini ya, gerak persamaan simpangan, gerak harmonik ya. Nah, setelah kita dapat periode ya, kita lihat ya. Di sini kan awalnya 80 kan di sini. 80 ini 80,5. Berarti ini akan menjadi amplitudo simpangan terjauhnya ya. Berarti kita bisa dapat di situ amplitudo sama dengan 80,5 kurang 80 ya. Hasilnya adalah 0,5 cm. 0,5 cm kalau konvensi ke meter ya, berarti kan 5 kali 10 pangkat 3 ya. Oke, nah kemudian apa namanya? Kita lihat kan di sini dia bilang bahwa pada saat T sama dengan 0,6 dia terlepas. Nah, itu menjadi waktunya ya. Jadi kita apa namanya? Cari sudut fasenya. Sudut fase ya. Atau theta ya. Kita pakai theta sama dengan omega kali T ya. Atau dalam hal ini adalah 2pi per T yang kita baru cari dikali T. Nah, 2pi dibagi 0,4 pi dikali dengan T-nya adalah berapa? 0,6 pi. Ya, maka hasilnya adalah berapa nih? 0,6 2 pi bagi 0,4 kan 0,2 ya. 0,6 bagi 0,2 nanti hasilnya adalah 3 ya. 3 pi.
3P radian. Oke. Nah, selanjutnya ya, uh, kita pakai persamaannya Y sama dengan Y seimbang tambah dengan A cos apa namanya theta di sini. Theta-nya sudah kita dapat, oke. Nah, oke. Ya, maka posisinya ya, maka kita bisa tulis Y seimbang adalah 80 ya, tambah 0,5 kali cos 3Pi ya. Ya. Cos 3Pi berapa? Jadi kalau cos 3Pi itu, cos 3Pi ya sama dengan 1. Jadi di sini adalah 80 kurang 0,5 sama dengan 79,5 cm. Oke. Nah, oke. Nah, jadi posisi pada saat T sama dengan 6 ya. Pada saat T sama dengan berapa tadi? Pada saat T sama dengan 0,6 pi detik ini ya. Jadi posisinya tuh adalah dia pada simpangannya itu di mana? Dia ada di sini, sekitar sini. 79,5. Berarti dia mungkin di sekitar sini. Sekitar, ya, di sekitar bawahnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya apa namanya? Yang kita harus hitung adalah tinggal kita hitung apa namanya? Jadi gerakannya itu seperti ini. Jadi kan tarik kopi dari sini. Nah, jadi karena kan dia start dari situ ya. Jadi misalnya dia terlepasnya di sini. Ini dia terlepas. Dia terlepas, kemudian dia akan jatuh cara parabola. Jadi di sini apa namanya? VY-nya itu sama dengan 0. Jadi kita hanya punya Vx. Nah, karena VY-nya 0 ya, jadi dia yang punya kecepatan ke arah sini. Ada kecepatan ke arah sini. Ada Vx. Nah, jadi di sana kita bisa pakai rumusan ini. Kita bisa pakai H sama dengan P0Y kali T plus setengah D kuadrat. Ya. Maka karena P0Y sama dengan 0, kita bisa dapatkan ya, T sama dengan 2H per G, ya, tarik akar ya. Maka akar dari, ya, H-nya kita pakai yang mana? H-nya kita pakai yang ini. Maka kita dapatkan 2 kali apa namanya, ini kan sama dengan 0,795 meter ya. Jadi kita kali dengan 0,795 bagi 10. Maka sama dengan akar dari 0,161 ya. Sorry. 0,159. Mana hasilnya bisa kita dekati ke 0, berapa nih? 0,399 spon.
Oke. Nah, jawabannya berapa di sini? 0,399. 0,399. 0,159. Kalau coba cari akar dari 0,161, coba ya. Akar dari akar dari akar dari 0,161. Ya, 0,401 ya. Berarti yang paling dekat ke sini. Berarti jadi jadi akar dari 0,159 itu mendekati akar dari. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Yang di. Ya, kira-kira kayak gini. Kira-kira kayak gini. Ya, hari ini hari rasa sampai sini ya. Ya. Oke, ya, belum selesai ke hari izin dokumentasi. Oke, 3, 2, 1. Ya, sudah ya. Ya. Ya, terima kasih ya, Safik. Safik Terima boleh kasih Kak. diangkat. Ya, sama. Sama-sama Kak, izin nih. Ya.